Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Sabilal dengan nomor NPM 201814500978. Ingin mempresentasikan seminar proposal, yaitu pengaruh perputaran modal kerja, perputaran total aset, dan struktur modal terhadap profitabilitas pada perusahaan subsektor makanan dan minuman Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai dengan 2018. Sebelum saya memulai seminar proposal pada hari ini, yang saya hormati dosen pembimbing, yaitu Bapak Rendika Valeri, SPDM. Oke, kita mulai saja ya untuk presentasinya. Dan yang pertama di sini ada latar belakang dari penulisan skripsi ini, yaitu setiap perusahaan didirikan dengan tujuan yang sama, yaitu memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan para pemegang saham atau pemilik perusahaan. Tujuan tersebut akan tercapai salah satunya dengan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan memegang peranan penting bagi kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Profitabilitas sangat penting dalam suatu perusahaan, terutama dalam menarik para investor untuk menanamkan dananya ke dalam perusahaan. Semakin tinggi rasio profitabilitas suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi minat investor untuk menanamkan dananya. Sebaliknya, semakin rendah tingkat profitabilitas suatu perusahaan akan mendorong investor untuk menarik dananya. Selain itu, profitabilitas juga digunakan sebagai evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan perusahaan tersebut. Profitabilitas juga menunjukkan apakah suatu perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang atau tidak. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka prospek perusahaan tersebut di masa yang akan datang juga akan semakin baik. Profitabilitas perusahaan dapat diukur dengan gross profit margin, net profit margin, return on equity, return on investment, dan earning power. Penelitian ini menggunakan return on equity dalam mengukur profitabilitas perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pengaruh perputaran modal kerja, perputaran total aset, dan struktur modal terhadap profitabilitas pada perusahaan subsektor makanan dan minuman Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Dan yang selanjutnya di sini ada identifikasi masalah dalam penulisan. Apa saja faktor yang menyebabkan penurunan profitabilitas perusahaan makanan dan minuman? Dan yang kedua, ada apa saja upaya yang dilakukan oleh perusahaan makanan dan minuman dalam menangani penurunan profitabilitas? Dan yang ketiga, ada seberapa besar pengaruh perputaran modal kerja terhadap profitabilitas perusahaan? Dan yang keempat, ada seberapa besar pengaruh perputaran total aset terhadap profitabilitas perusahaan. Dan yang kelima, ada seberapa besar pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas perusahaan. Dan selanjutnya ada batasan masalah dalam pembuatan laporan proposal skripsi ini, yaitu 1. Periode penelitian terbatas karena hanya selama periode amatan tahun 2014 sampai 2018. Dan yang kedua, penelitian ini hanya memakai variabel perputaran modal kerja, total aset, dan struktur modal. Dan yang ketiga, pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang sudah ada dan disajikan oleh Bursa Efek Indonesia, sehingga sulit untuk menghasilkan variabel yang signifikan.
Dan selanjutnya ada rumusan masalah. Ada 4, yaitu apakah ada pengaruh antara perputaran modal kerja terhadap profitabilitas. Dan yang kedua ada apakah ada pengaruh antara perputaran total aset terhadap profitabilitas. Yang ketiga ada apakah ada pengaruh antara struktur modal terhadap profitabilitas. Dan yang keempat, apakah perputaran modal kerja, perputaran total aset, dan struktur modal secara simultan atau bersama-sama dapat mempengaruhi profitabilitas. Sini tujuan penelitian penulis melakukan penelitian ini yaitu untuk menganalisis perputaran modal kerja terhadap profitabilitas. Dan selanjutnya ada untuk menganalisis perputaran total aset terhadap profitabilitas. Dan yang ketiga ada untuk menganalisis struktur modal terhadap profitabilitas. Kemudian untuk mengetahui apakah ada pengaruh perputaran modal terhadap perputaran aset dan struktur modal terhadap profitabilitas secara simultan dan bersama-sama. Sini ada kegunaan penelitian, yaitu ada kegunaan praktis dan kegunaan teoritis. Dalam kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan informasi ini dapat digunakan sebagai kontribusi dalam pengambilan keputusan finansial dan menetapkan kebijakan strategis di masa yang akan datang bagi perusahaan dan bagi investor. Digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menginvestasikan modalnya pada perusahaan yang dapat memberikan tingkat pengembalian saham atau return yang optimal. Dan yang kedua ada kegunaan teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang pengaruh perputaran modal kerja, perputaran aset, dan struktur modal terhadap profitabilitas pada suatu perusahaan. Dan selanjutnya di sini ada landasan teori. Landasan teori ini ada 4, yaitu profitabilitas, perputaran modal kerja, perputaran total aset, dan struktur modal. Apa sih profitabilitas? Profitabilitas diperlukan untuk pencatatan transaksi keuangan, biasanya dinilai oleh investor dan kreditur, yaitu bank, untuk menilai jumlah laba investasi yang akan diperoleh oleh investor dan besaran laba perusahaan untuk memulai kemampuan perusahaan membayar utang kepada kreditur berdasarkan tingkat pemakaian aset dan sumber daya lainnya, sehingga terlihat tingkat efisiensi perusahaan. Efektivitas dan efisiensi manajemen bisa dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan yang dilihat dari unsur-unsur laporan keuangan. Semakin tinggi nilai rasio, maka kondisi perusahaan semakin baik berdasarkan rasio profitabilitas. Nilai yang tinggi melambangkan tingkat laba dan efisiensi perusahaan tinggi yang bisa dilihat dari tingkat pendapatan dan arus kas. Ada 3 rasio yang sering digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas, yaitu ada profit margin, return on asset, dan return on equity atau ROE. Dan yang kedua di sini landasan teori yaitu perputaran modal kerja. Modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa modal kerja adalah modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan atau operasional sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek. Dan yang ketiga, di landasan teori ada perputaran total aset, yaitu rasio perputaran total aset adalah rasio aktivitas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dari total asetnya dengan membandingkan penjualan bersih dengan total aset rata-rata. Sedangkan pengertian perputaran aset menurut Kamus Bank Indonesia adalah rasio untuk mengukur kemampuan aset perusahaan untuk memperoleh pendapatan, di mana semakin cepat
aset perusahaan berputar, maka semakin besar pendapatan perusahaan tersebut. Dengan kata lain, rasio ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan dapat menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Untuk mencari perputaran aset, yaitu dengan rumus penjualan dibagi total aktiva. Dan yang terakhir di sini ada struktur modal. Pengertiannya itu struktur modal merupakan suatu ukuran keuangan antara utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan modal sendiri dalam melakukan kegiatan perusahaan. Karena baik atau buruknya struktur modal akan berpengaruh langsung pada posisi finansial perusahaan. Komponen struktur modal ada modal asing dan modal sendiri. Oke, next ya. Lanjut untuk slide selanjutnya. Di sini ada kerangka berpikir yang dipakai oleh dalam penelitian ini, yaitu perputaran modal kerja atau X1. Dan yang kedua ada perputaran total aset termasuk dalam X2, struktur modal X1, dan profitabilitas sebagai variabel Y. Berdasarkan gambar tersebut, penelitian ini mengenai pengaruh perputaran modal kerja, perputaran total aset, dan struktur modal terhadap profitabilitas. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perputaran modal kerja, perputaran total aset, struktur modal sebagai variabel independen atau variabel bebas, dan profitabilitas sebagai variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Dan yang selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah, belum tentu, sehingga harus diuji secara empiris. Hipotesis yang akan diuji kebenarannya melalui penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada terdapat pengaruh positif perputaran modal kerja terhadap profitabilitas. Dan yang kedua, ada terdapat pengaruh positif perputaran total aset terhadap profitabilitas. Dan yang ketiga, ada terdapat pengaruh positif struktur modal terhadap profitabilitas. Dan yang keempat, ada terdapat pengaruh positif perputaran modal kerja, perputaran modal total aset, dan struktur modal secara simultan atau bersama-sama terhadap profitabilitas. Dan di slide ini ada metodologi penelitian. Di sini dalam penulisan ini metodologi penelitiannya yaitu ada desain penelitian. Ini pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif, karena adanya variabel-variabel yang akan ditelaah hubungannya, serta tujuannya mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Sedangkan metode asosiatif menurut Sugiono adalah sebagai berikut. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Dalam penelitian ini, metode asosiatif digunakan untuk menjelaskan tentang pengaruh perputaran modal kerja, perputaran total aset, dan struktur modal terhadap profitabilitas pada perusahaan makanan Bursa Efek Indonesia tahun 2014. Dan yang kedua ada sumber data penelitian. Untuk keperluan penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder, di mana sumber data yang diperoleh pada penelitian ini bersumber dari situs resmi Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian tahun 2014-2018. Keuntungan dari data sekunder adalah sudah tersedia, ekonomis, dan cepat didapat. Sedangkan kelemahannya adalah tidak dapat menjawab secara keseluruhan masalah yang sedang diteliti dan kurang akurasi karena data dikumpulkan oleh orang lain untuk tujuan tertentu dengan metode yang tidak diketahui.
Berdasarkan klarifikasi pengumpulannya, data yang digunakan adalah data time series karena data ini diambil dari perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 sampai 2018. Dan yang selanjutnya yaitu ada tempat penelitian. Pada penelitian ini, objek yang akan diteliti yaitu perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan berupa laporan closing price di bawah rata-rata pada perusahaan makanan dan minuman yang diperoleh dari situs resmi www.idx.co.id. Nah, dan selanjutnya yaitu ada waktu penelitian. Waktu penelitian ini untuk meroleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Penelitian ini mulai dilakukan pada bulan Oktober 2019. Dan selanjutnya ada metode pengumpulan data. Teknik atau pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu melakukan pencatatan dan pengelolaan data-data yang berkaitan dengan penelitian yang bersumber dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Selain itu, dengan membaca dan mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur-literatur dari kepustakaan yang berhubungannya dengan objek penelitian, data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan aset terhadap nilai perusahaan yang terkhusus pada perusahaan di sektor makanan dan minuman. Dan yang terakhir ada metode analisis data. Metode analisis data tersebut mempunyai sub-sub, yaitu yang pertama, tidak berpengaruh signifikan dan berpengaruh signifikan. Yang dimaksud itu yaitu pengujian secara parsial atau uji T bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dengan secara individual terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 atau sama dengan 5%. Tingkat signifikan yang digunakan adalah 5% dengan DF N kurang K kurang 1, di mana N jumlah pengamatan dan K jumlah variabel independen menyatakan kriteria pengembalian keputusan. H0 diterima jika T hitung lebih kecil daripada T table. H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T table. Ditinjau dari tingkat signifikan, yaitu tidak berpengaruh signifikan. Jika signifikan lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima dan hipotesis yang diajukan ditolak. Artinya, secara parsial dari variabel independen X1, X2, dan X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dan yang kedua ada berpengaruh signifikan. Jika signifikan lebih kecil alfa 0,05, maka H0 ditolak dan hipotesis yang diajukan diterima. Artinya secara parsial dari variabel independen X1, X2, dan X3 berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu Y. Uji F. Pengujian secara simultan, uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Cara melakukan uji F adalah sebagai berikut. Membandingkan hasil besarnya peluang melakukan kesalahan yang muncul dengan tingkat peluang munculnya kejadian atau probabilitas yang ditentukan sebesar 5% atau 0,05 pada output. Untuk mengambil keputusan menolak atau menerima hipotesis 0, tingkat signifikan yang digunakan adalah 5% dengan DFL sama dengan K kurang 1 dan DF2 sama dengan N kurang K kurang 1.
di mana N sama dengan jumlah pengamatan dan K sama dengan jumlah variabel independen. Apabila signifikan lebih besar daripada alfa 0,05, maka keputusannya adalah menerima hipotesis 0 dan menolak hipotesis A. Apabila signifikan lebih kecil daripada alfa 0,05, maka keputusannya adalah menolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis A. Membandingkan nilai statistik H hitung dengan nilai statistik tabel. Apabila nilai statistik F hitung lebih kecil daripada nilai statistik F table, maka hipotesis 0 diterima. Apabila nilai statistik F hitung lebih besar dari nilai statistik F table, maka hipotesis 0 ditolak. Begitulah presentasi dari saya selaku penulis dari judul ini. Apabila ada kekurangan atau saran, boleh langsung diberikan kepada saya. Saya tutup dan saya akhiri presentasi seminar proposal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.